Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis larangan merusak alam pada mata kuliah hadis ahkam. Langsung saja kita masuk kepada latar belakang. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang penuh keseimbangan. Maka manusia sebagai khalifah diberi amanah untuk menjaga dan mengelola bumi, bukan untuk merusaknya. Namun berbagai kerusakan lingkungan seperti penebangan liar, kemudian penambangan tanpa reklamasi, penebangan hutan skala besar, penangkapan ikan berlebihan menggunakan alat-alat yang memang dapat membuat ekosistem laut tidak terkontrol, ya. Ini terjadi oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka Islam menegaskan prinsip la dororo wala diroro, yaitu tidak boleh menimbulkan bahaya dan saling membahayakan. Nah, ini sebagai dasar etika terhadap manusia dan alam. Karena manusia ini sangat tidak terkontrol ketika mengetahui kekayaan alam yang tersedia di bumi Allah ini. Mereka bahkan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan sesuatu yang mereka anggap berharga. Nah, ini menimbulkan bahaya dan saling membahayakan untuk hari ini dan di kemudian hari. Baik, kita masuk kepada pokok pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matan dan takhrij hadis, kemudian makna dan pelajaran hadis, kontekstualisasi hadis di era modern. Nah, jadi langsung saja kita masuk pada matan dan takhrij hadis. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Yahya, haddatsana Abdul Razzaq, anba'ana Ma'marun an Jabirin, Al-Ju'fi an Ikrimah an Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dororo wa la diror. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al-Jufi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh berbuat madorot dan hal yang menimbulkan madorot. Ya, artinya tidak boleh berbuat bahaya dan hal yang dapat menimbulkan bahaya lainnya. Nah, di sini Syekh Syu'ab Al-Arnaud berkata, Hasan Jabir dia adalah Ibnu Zaid Al-Jufi. Kalaupun dia lemah, telah ada riwayat yang menguatkannya dan para perawi lainnya semuanya adalah periwayat hadis sahih. Ini takliknya Musnad Ahmad nomor 2865. Nah, untuk takhrij hadis,
Imam Ibnu Majah dalam sunannya di nomor 2340, yaitu dari Ubadah bin As-Samit, dan nomor 2341 dari Ibnu Abbas. Adapun matan hadis ini menggunakan hadis dari Ibnu Majah nomor 2341 dari Ibnu Abbas dalam bab 17 tentang membuat bangunan di tanah miliknya, namun membahayakan milik tetangganya. Ya, di sini dijelaskan juga Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro dari beberapa jalan dari Abu Sa'id Al-Khudri nomor 111 66, ya, dari Amr bin Yahya dari ayahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri, diriwayatkan secara mursal. Nah, kalau kata Imam Al-Baihaqi, tapi kami meriwayatkan dalam as-sulhu secara mausul, artinya bersambung sanadnya, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca. Nah, kemudian juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi SAW, dia tidak menyebutkan nama Abu Sa'id. Nah, kita masuk pada makna hadis. Jadi, makna hadis ini adalah larangan untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang membawa dampak buruk atau berbahaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, makna ad-doror dan ad-diror, sebagian ulama menyamakan pengertian antara keduanya. Ya. Jadi, kalau secara bahasa, la dororo ini tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian kepada orang lain. Wala diror, dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya atau tidak boleh saling menimbulkan bahaya secara timbal balik. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini mengandung prinsip umum, yaitu segala bentuk tindakan yang mendatangkan mudarat, baik kecil maupun besar, itu dilarang oleh Islam. Ya. Maka hadis ini juga melarang memberi kerugian pada orang lain, baik fisik, harta, nama baik, maupun lingkungan, ataupun membalas kerugian dengan cara yang merugikan, perbuatan yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, di bawahnya, menurut Al-Khushani, ad-doror adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi membahayakan orang lain. Ya, sedangkan ad-diror adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, dari hadis ini melahirkan kaidah fikih terkenal, ya, yaitu diantaranya yaitu ad-dororu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian juga terdapat kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya. Mencegah kerusakan lebih utama daripada kita meraih keuntungan. Maka ketika kita sudah mengetahui hadis ini, maka kita harus menghindari perbuatan yang berdampak buruk baik diri sendiri maupun orang lain.
Nah, yaitu pertama terhadap manusia. Larangan semua bentuk aktivitas yang dapat melahirkan doror, mencelakakan, membahayakan dan merusak diri sendiri, baik kerusakan pada agama, jiwa, akal, badan, harta, keturunan dan kehormatan. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Jadi larangan untuk berbuat kerusakan, berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kita masuk kepada kontekstualisasi hadis. Kerusakan lingkungan di Indonesia ini kan sangat memprihatinkan ya. Mulai dari tambang ilegal, pembakaran hutan, pencemaran industri, yang menyebabkan bencana ekologis besar. Ya. Semua ini bertentangan dengan prinsip la doror wala diror karena menimbulkan bahaya bagi manusia dan alam. Nah, Islam menegaskan bahwa menjaga alam adalah bagian dari maslahah ammah. Kekayaan alam merupakan amanah Allah, bukan milik pribadi, sehingga harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. Maka prinsip milkiyah ammah menunjukkan bahwa sumber daya seperti tambang, air, dan hutan adalah milik bersama. Dan juga negara berperan sebagai pengelola untuk kemaslahatan umat. Dan kesimpulannya yaitu hadis la doror wala diror ini intinya mengandung pesan universal tentang larangan menimbulkan bahaya dalam bentuk apapun. Ya. Dalam bentuk apapun, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berdampak buruk bagi orang lain, maupun kita berdampak buruk untuk lingkungan. Maka kita harus menjadi bagian orang-orang yang menyayangi lingkungan dan alam. Nah, dalam konteks lingkungan, hadis ini menjadi landasan syar'i untuk menolak segala tindakan yang menyebabkan kerusakan alam. Kemudian kita harus menjaga kelestarian bumi. Karena kenapa? Karena bumi merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.